Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai asam amino dan protein. Sebelum kita membahasnya, saya akan memperkenalkan nama saya Rensi Lamba Awang, NIM 2001060056. Sekarang kita akan masuk pada materi asam amino dan protein. Yang pertama kita akan bahas tentang protein. Dan protein memiliki bagian yang pertama, molekul yang sangat vital untuk organismenya adalah terdapat di simbol sel. Yang kedua, polimer. Polimer adalah disusun oleh 20 macam asam amino standar. Nah, yang ketiga, rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Nah, yang keempat adalah struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Dan yang kelima adalah sifat fisik dan kimiawi dari protein adalah dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi protein. Nah, dalam fungsi protein ada bagian yang pertama reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah di dalam enzim. Yang kedua imun sistem. Nah, imun sistem ini adalah antibodies. Yang ketiga adalah struktur mekanik. Dia terdapat dalam tendon. Yang keempat adalah pembangkitan gaya. Dia terdapat dalam otot. Yang kelima adalah konduktif saraf. Konduktif saraf itu terdapat dalam saluran ion. Dan yang keenam adalah penglihatan. Penglihatan ini terdapat dalam lensa mata. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi protein. Nah, fungsi protein dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sebagai enzim. Nah, hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa mikromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. Nah, protein besar perannya terhadap perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologis. Yang kedua adalah alat pengangkat dan penyimpan. Nah, banyak molekul dengan MB kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein tertentu. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Nah, yang ketiga adalah pengaturan pergerakan. Nah, protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Nah, yang keempat adalah penunjang mekanis. Nah, kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein berbentuk bulat, panjang, dan mudah membentuk serabut. Nah, yang kelima adalah pertahanan tubuh atau imunisasi. Nah, dalam pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang sangat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya. Selanjutnya, keenam adalah media perambatan impuls saraf. Nah, protein yang punya fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya rhodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Nah, yang ketujuh adalah pengendalian pertumbuhan. Nah, protein ini bekerja sebagai reseptor atau dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Nah, kita akan masuk dalam sifat-sifat psikokimia protein. Nah, sifat psikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Selanjutnya, berat molekul protein sangat besar
Yang ketiga adalah ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Selanjutnya, bila dapat suatu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terisa sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Nah, selanjutnya apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Selanjutnya protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Nah, kita akan masuk dalam asam amino. Nah, asam amino merupakan unit penyusun protein dan dari struktur suatu atom C sentral yang mengikat secara kovalen. Yang pertama gugus amino, dan kedua gugus karboksil, yang ketiga satu atom H, dan yang keempat adalah rantai sampai gugur R. Kita akan melihat pada gambar tersebut tentang asam amino. Selanjutnya gugur R atau rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Nah, gugur R yang berbeda tersebut menentukan A. struktur, dan B. ukuran, C. muatan elektrik, dan D. sifat kelarutan di dalam air. Nah, kita akan lihat pada gambar tersebut tentang komplit respiration. Nah, kita akan masuk dalam asam amino standar. Nah, dalam asam amino yang menyusun protein, organisme ada 20 macam disebut sebagai asam amino standar. Nah, diketahui asam amino ke-21 disebut selenocysteine atau jarang ditemukan, terdapat di beberapa enzim seperti glutathione dan peroxidase. Nah, selenocysteine mempunyai kode yang yaitu enzim terjadi pada mRNA dengan struktur 2' yang banyak. Selanjutnya kita akan masuk dalam klasifikasi asam amino. Itu yang pertama diklasifikasikan berdasar gugus R atau rantai samping. Yang kedua biasanya sifat-sifat seperti hidrofobik atau hidrofilik, polar atau non-polar, ada tidaknya gugus teronisasi. Kita akan melihat pada gambar tersebut adalah asam amino aromatik yang selanjutnya polar, ada non-polar, dan positif, ada negatif. Nah, asam amino non-polar. Nah, di dalam asam amino non-polar memiliki gugus R alifatik, yang kedua glisin, alinin, valin, lensin, isolensin, dan prolin. Yang ketiga bersifat hidrofobik. Semakin hidrofobik suatu seperti Le atau I biasa terdapat di bagian dalam protein. Yang keempat prolin berbeda dengan siklin, tetapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok alifatik ini. Terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Kita akan melihat pada gambar tersebut tentang alifatik amino AGDS, Escherichia GLI atau G, alinin atau ALA, valinin atau VA. Kita akan melihat pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada asam amino polar. Nah, dalam asam amino polar terdapat bagian yang pertama memiliki gugus R yang tidak bermuatan, yang kedua serin, threonin, cysteine, methionine, asparagin, glutamin,
Nah, yang ketiga bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Yang keempat cenderung terdapat di bagian luar protein. Yang kelima sistem berbeda dengan lain karena gugus air terionisasi pada pH tinggi. pH-nya itu 8,3 sehingga dapat mengalami oksidasi dengan sistem membentuk ikatan disulfide. Sistik atau tidak termasuk dalam standar karena selalu terjadi dari dua buah molekul sistem yang tidak dikode oleh DNA. Sekarang kita akan melihat pada gambar tersebut dari D, E, N, G, S, C, T, dan M. Selanjutnya kita akan masuk pada asam amino dengan gugus air aromatik. Yang pertama vanilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang kedua bersifat relatif polar atau hidrofobik. Yang ketiga vanilalanin bersifat dengan F, E, dan I. Itu paling hidrofobik. Yang keempat tirosin. Nah, tirosin ini gugus hidroksil triptofan atau monohidroksi indol. Yang kelima adalah sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen penting untuk menentukan struktur enzim. Yang keenam adalah asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV alfa 280 sehingga sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Selanjutnya kita akan masuk asam amino dengan gugus air bermuatan positif. Yang pertama lisin, arginin, dan histidin. Yang kedua mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Ketiga bersifat polar atau terletak di permukaan protein, dapat mengikat air. Yang keempat adalah histidin mempunyai muatan mendekat netral atau pada gugus imidazol dibandingkan sama lisin. Yaitu lisin adalah gugus amino dan arginin adalah gugus guanidino. Nah, yang kelima adalah karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati pH fisiologis atau sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam asam amino dengan gugus air bermuatan negatif. Yang pertama adalah aspartat dan glutamat. Yang kedua adalah mempunyai gugus berbuksil pada rantai sampingnya atau bermuatan negatif pada pH 7. Kita akan lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dalam asam amino non standar. Nah, yang pertama adalah merupakan asam amino di luar 24 macam amino standar. Yang kedua adalah terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Yang ketiga adalah kurang lebih dari 300 asam amino non standar dijumpai pada sel. Kita akan lihat pada gambar modifikasi serine yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Kita akan lihat pada gambar tersebut modifikasi prolin atau dalam proses modifikasi posttranslasi oleh prokolagen prolin hidroksilase. Kedua ditemukan pada kolagen untuk stabilisasi struktur. Dan gambar yang kedua adalah dari modifikasi GLU oleh Friedka. Yang kedua karbohidrat glutamat mempunyai CA atau penting untuk menjalankan darah. Yang ketiga adalah temu pada protein protombin. Selanjutnya kita akan lihat pada gambar tersebut. Yang pertama adalah modifikasi lisin. Nah, terdapat di kolagen dan myosin atau protein kontraksi pada otot dan berperan untuk sistemnya polisakarida. Yang kedua berdasarkan ditemukan
asam amino non standar yang tidak menyusun protein atau memberikan senyawa antara metabolisme atau biosintesis arginin dan urea. Demikian hasil yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.